Coba di layar. Oke, sebentar, Mas. Nah, ini udah ada ya. Layar HP saya udah ada belum? Ada. Jadi tadi sinyal terakhir itu saya lihat itu apa ya? Audio CAD ya. Nah, ini ya. Heeh. Nah, jadi gini. Nah, untuk ada catatan nggak buku? Nah, sok dicatat terusnya. Ya, sok santai aja. Buku sama alat tulis lah. Sok santai. Sama. Ya, cuma kalau nggak ditulis nanti lupa lagi gitu. Diajarin lagi. Hmm. Banyak yang belajar ke rumah sini. Oh, kadang-kadang sebulan tuh ada 10 orang. Ada yang kemarin juga dari Medan, ada Kalimantan. Nanti ada lagi yang dari Medan ke sini. Ya, memang begitu. Kalau orang eh, nuntut ilmu itu ya begitu. Terus di saya kan nggak mahal. Belajar di saya tuh nggak kayak di orang lain. Belajar datang ke rumah saya hanya 1,5 juta. Itu udah plus nginep, plus makan, plus segala macam di sini ditanggung. Mau 3 hari, mau 4 hari, bebas gitu. Nggak gampang. Nanti perlahan, Mas, perlahan ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau ada rezekinya, kalau ada ini mau memperdalam, tinggal ke sini aja, kayak gitu. Ya. Ah, nggak ada. Aduh, harus satu sebentar aja nyari atau apa, alat tulis atau areng nanti tulis di tembok. Nah, pensil nggak apa-apa. Nah, jadi ini kan sinyal itu M15 dan M30 ya. Nah, jadi saya ambil contoh ini, saya ambil contoh yang ini. Tadi muncul sinyal sel tuh di sini. Oke, sebentar di M15 ini. Dan ini udah profit. Nah, ya. Tadi ikut entry yang ini enggak? Enggak ya? Oke, saya jelasin ya. Mm-mm. Jadi gini, tadi kan muncul sinyal sel di sini. Nih yang ditandain kotak ini kan candlestick arah kukuh nih, ya. Candlestick yang break middle Bollinger Band ini kelihatan nggak nih yang saya gerak-gerakin? Nah, ini muncul sinyal di sini. Nah, terus apa yang harus dilakukan pertama kali setelah muncul sinyal? Kan gitu. Nah, jadi sok ditulis pertama kali setelah muncul sinyal, ini kan sinyalnya sell ya. Sinyal sell itu gini Mas, sinyal sell itu ketika EMA 50 dan EMA 90-nya dalam Bollinger Band, lalu jadi candlestick arah kuku sell. Ini muncul sinyal sell di sini. Sell. No. Audit CAD M15. Nah, langkah pertama, Mas lihat H4 ya. Nah, H4 ini rules wajibnya adalah ketika muncul sinyal sell ya, maka MA5 high dan low itu di bawah middle. Nah, itu rules H4. Sok ditulis. Jika muncul sinyal sell, maka MA high low-nya harus di bawah middle. Nah, posisi H4 5 dan 10 high low. Ini kan 5 dan 10 nih. Apa tahu ya? 5 dan 10 low di bawah middle Bollinger Band H4. H4 ya. Mm. Nah,
Itu yang pertama, H4 pertama itu. H4 kedua, lihat satu candlestick sebelumnya harus ada yang menyentuh EMA 5 atau 10 di sini. Nah, ini yang saya tunjuk nih. Lihat ada candlestick yang menyentuh EMA 5 atau 10 high di satu candlestick sebelumnya. Ini kan yang sekarang berjalan ini. Nah, candlestick sebelumnya itu harus ada yang menyentuh ke zona re-entry-nya yang ini. 5 atau 10 yang paling bagus dua-duanya disentuh ya. 5 aja nggak apa-apa kayak ini. Kayak gitu. Satu candlestick H4 sebelumnya ya. Ya, yang penting ngerti sendirilah ya. Ini yang ini ya. Ah, kan sinyal sell di candlestick yang ini. Sinyal sell itu di candlestick yang berjalan. Nah, lihat dulu sebelumnya yang ini. Harus ada yang menyentuh dulu. Kalau nggak ada yang menyentuh, jangan diambil entry sinyalnya gitu. Ada nggak yang nggak menyentuh? Ada, tapi sinyalnya keluar. Itu abaikan saja. Gitu. Abaikan sinyalnya ya. Jadi setelah H4-nya gini, tadi kan kita analisa H4 pertama itu Mahimalonya di bawah mid BB, oke valid ya. Yang ini, yang tengah, oke ya. Nah, ini udah valid nih H4, H4 1, H4 2 ini sudah menyentuh ada candlestick sebelumnya. Berarti H4 poin A dan poin B itu udah valid ya. Nah, sekarang pindah ke H1. Setelah H4 terpenuhi ya, baru boleh turun ke H1. Nah, jika H4-nya tidak terpenuhi, jangan diturunkan ke H1 gitu. Abaikan saja. Hmm, nggak apa-apa, santai aja. Nah, gitu ya. Nah, ini kan H4 sudah terpenuhi nih, sudah valid H4 ya. Nah, baru Masnya boleh turun ke H1. Nah, H1 ini Mas perhatikan ini. EMA 5 high-nya di atas mid BB, EMA low-nya di bawah mid BB. Ya, harus. Jadi MA high gini harus di atas middle, MA low harus di bawah middle. Kalau H4 kan dua-duanya harus di bawah ya. Nah, sok, sok ditulis H1-nya. Ya. 510 low di bawah mid BB. Nah, ini udah jika posisinya seperti ini valid, Mas tinggal entry saja. Tadi sininya muncul di 15 ini. Nah, itu tinggal entry aja, lalu tarik Fibonacci-nya sini. Nah, sini sampai ke sini. Nah, ini udah sampai TP1 tuh, ya. Ya nanti dikirim ininya, screenshotnya ya. Nah, ini TP1, ini TP2-nya di sini. Jika entry-nya banyak, bisa take profit di TP1 separoh, di TP2 separoh, ya. Nah, heeh. Ini ya kan ke arah kuku sini. Ini yang ditandai ini. Ini di titik entry itu pas sinyal. Itu kan ada bacaannya entry. Nah, itu sinyal muncul di situ. Ya, nanti dikasih bikinan sendiri ya. Mm-mm.
Yang penting rulesnya paham seperti itu. Ya, pokoknya gini, lihat ke atas sini ada ekor di mana, misalkan ekornya di sini ya dari sini, gitu. Heeh, kalau ekornya di sini ya dari sini. Ah, titik yang nolnya itu di ekor, lalu titik yang entry-nya di titik entry tadi di sini. Kalau misalkan entry-nya tepat di sini ya di sini. Kalau entry-nya dapatnya di sini ya di sini, gitu. Ya. Nah, tadi udah TP nih yang di sini, misalkan masih ada sisa satu entry lagi, stop loss-nya pindahin ke sini, ke level entry di sini. Jadi jika dia balik arah pun kita nggak rugi gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kita lihat ke belakang. Betul enggak rules-nya seperti ini ya? Kita lihat posisi H4 dulu. Oke, sebentar. Tadi ada sinyal ini, New Zealand USD ya. New Zealand USD. Udah, cuma itu doang. Dibikin simple lah, dibikin menyenangkan tradingnya ya. Nggak dibikin ribet. Nah, nah, contoh lagi ini ya. Tadi misalkan muncul sinyal di sini di M15 ini. Nah, break middle kan situ ya. Nah, yang dilakukan lihat H4. Nah, H4-nya lihat dulu Mahimalonya. Nah, Mahimalonya di bawah mid BB enggak? Oke, berarti valid ya. H4 poin A valid. H4 poin B, candlestick sebelumnya ada yang menyentuh. Ada enggak ini? Berarti valid H4 nih. Ya, tinggal turun ke H1. Nah, nah ini satu di atas atau di bawah enggak? Yang warna pink nih. Satu di atas. Oke, berarti valid. Ketika muncul sinyal di M15 ini ya tinggal entry saja udah di sini. Nah, Fibonacci-nya di ekor atas ke tempat entry sini. Tuh, ya. Acan, mangga kan kalau Acan. Ya lah, dikunci tuh ya. Oh ya betul tuh. Kayak di wartasannya. Oke. Nah, begitu kan simpel. Ja- Jadi gitu caranya ketika muncul sinyal harus harus dilakukan ya seperti tadi ditulis aja. M30 oke ya, sebentar. Kita cari dulu momennya yang sinyalnya keluar itu sebentar. Bentar kita ini yang M30 ya. Sebentar. Oh ini. Nah, ini. Ini. Nah, ketika muncul sinyal sell di sini, oke. Muncul sinyal sell di sini, kita lihat posisi H4 berarti Mahimalonya harus gimana? 4 poin A, H4 poin A. Udah? Apa tuh? Analisanya apa nih kalau muncul sinyal sell di sini di M30? Sama percis. Heeh, sama percis. Apa tuh analisa pertama? Oke, stop. Kita lihat posisi H4. Nah, ini di bawah mid BB enggak? Sini. Oke. Candlestick sebelumnya ada yang menyentuh enggak nih?
Harus semua empat-empatnya. Iya, betul. Nah, ini dua-duanya di bawah ya. Nah, poin A sudah terpenuhi, poin B-nya ada nih, candlestick yang menyentuh. Lihat ini ya. Oke. Valid nggak empatnya? Nah, terus lakukan turun ke H1. Jika H4-nya valid, baru ke H1. H1-nya harus apa tadi? Oke, lihat satu di atas, satu di bawah enggak sini. Oke, berarti valid. Ya udah, tinggal entry lah di M30 setelah sinyal muncul, gitu. Di mana? Di sini. Langsung entry aja. Nah, kalau dia naik dulu, ya kita layer di sini, sell, kita ke atas ini sell lagi, sell lagi, sell lagi, ya. Hmm. Ini stop loss-nya udah ada di sini. Nah, nanti saya kirim setting Fibo-nya ya. Hmm. Ini udah sampai TP2 tuh, ya. Nah, kayak gitu. Ya cuma gitu. Jadi dibikin simpel, dibikin mudah. Brick middle Bollinger Band. Betul, iya. Mm-mm. Pasti ada sinyal, pasti. Ini pakai robot. Kalau nggak pakai robot ya saya harus mantengin 24 jam ya. Berani nggak bayar sayanya satu bulan 1 juta kan gitu. Luar mata saya pasti rusak kok ngeliatin terus chat. Nah, gitu ya. Oke. Tadi ada muncul sinyal di sini. Nah, tadi ada muncul sinyal di sini. Ya, audit CAD tadi nih. Nah, kita lihat posisi H4 valid nggak di sini. Nah, terus H4 poin B ada nggak yang menyentuh sebelumnya? Ada yang ini. Bentar. Nih ya. Nah, berarti tinggal ke H1. Nah, H1-nya oke, valid. Ya tinggal pindah entry di sini gitu. Set. Nah, set sinyal. Kalau di M15 ya ke M15, kalau di M30 ya ke M30 gitu. Itu simpel banget kan? Simpel. Wah, banyak. Kalau ke sini banyak tekniknya. Jadi nanti tanpa tanpa melihat sinyal pun kita udah bisa entry kapan aja gitu. Iya, betul. Sewaktu-waktu tanpa lihat sinyal kita bisa cari sendiri. Nah, betul kayak gitu. Ya, segini doang. Wah, selesai. Ya udah selesai. Eh, Wah, banyak banget sini. Nih, kan apa posisi-posisi itu ya selalu seperti ini. Nah, sekarang gini, saya hapus ya. Ini ada sinyal di sini nih. Saya lihat ada sinyal buy di sini sebentar. Nah, di sini buy nih di sini. Oke. Empat mesti gimana nih? Hmm.
Nah, oke. Jadi ya kita lihat H4. Di atasnya BB. Nah, oke. Lalu ke H1 ada yang rejection nih. Ya, ada yang menyentuh MRO-nya ini yang merah nih, ya. Nah, sekarang ke H1 harus di antara. Nah, di antara enggak. Nah, ya wis tinggal ke M30 tinggal entry buy. Sinyalnya muncul tinggal buy sini. Tuh, buy di sini. Nah, set sampai ke sini. Tuh, TP. Nah, TP2 setelah TP2 langsung turun. Nah, ya. Nah, enggak, saya enggak entry-entry di pucuk. Enggak ada jaminan. Sekarang kalau kita entry buy di sini, ini ada jaminan naik enggak? Nah, kalau di sini setidaknya 70% sampai 80% jika ini sudah jadi CSA sini di bakal naik gitu. Nah, cari aman. Nah, gimana jika di sini turun dulu? Ini kan turun dulu nih, ya. Muncul sinyal buy di sini kita buy, ini turun ya kita layer aja buy lagi, buy lagi, buy lagi, buy lagi. Terus profitnya jadi berapa kali lipat. Ini kan ada tuh level SL-nya di bawah sini. Ya, nah, ya, yang penting jangan barbar gitu. Wah, ya itu mah belum seberapa Mas, gitu makanya tenang aja. Nah, ya itu. Lah, saya aja utang ke bank sampai rumah mau disita, sampai mangkrak itu 6 tahun. Udah dilabelin mau dijual, dilelang segala macam. Ah, biarin gitu. Lunasnya dari trading juga. Iya, itu kemarin saya 2021 itu saya bayar ke bank itu kontan 320 juta. Yang penting sih gini Mas, apa kalau kitanya ya saya kebetulan ya muslim lah gitu ya Islam. Ya selain usaha ya berdoa. Usaha berdoa. Ketika berdoanya belum dikabul, jangan putus asa, terus saja. Jadi Tuhan itu Allah itu ngasih sesuatu itu di saat yang tepat gitu. Bayangkan saya 6 bulan lagi rumah mau disita itu belum punya duit seperak pun. 6 bulan lagi tuh, saya nggak punya duit seperak pun. Tapi dengan jalan Allah ya tiba-tiba gitu terkumpul uang ya, banyak sampai lunas semuanya. Sisanya setelah itu malah saya kebeli rumah. Sisanya malah saya baru kebeli rumah tuh baru 4 bulan ke belakang. Saya udah baru beli rumah baru lagi. Bikin sendiri, sendiri. Ini kan BBM Om Ali ya. Nah, ini kan menyimpang dari BBM Om Ali itu. Nah, menyimpangnya kalau Om Ali itu buy-nya di sini. Ya buy-nya di pucuk-pucuk sama di lembah-lembah. BBM itu gitu. Nggak ada yang entry di sini. Nah, tidak ada yang entry di sini. Seperti contoh saya. Ya makanya. Ya, bukan ekstrim. Jadi ketika menyentuh zona entry H4 sini, mana tadi?
zona re-entry-nya. Nah, jadi ketika harga menyentuh zona re-entry sini, nah ini udah pada buy di sini. Kalau teknik aslinya, teknik aslinya di sini, buy. Ya enak dapatnya pucuk. Kan misalkan ini ada momentum nih, ya. Nah, begitu ke sini mereka udah pada buy di sini, gitu. Nah, ya makanya itu. Ah, makanya disitulah perbedaan saya dengan Om Alinya. Tapi saya nggak ditegur sama Om Alinya, malah diapresiasi. Wah bagus, kamu bagus, hebat, kayak gitu. Saya ketemu kemarin di Jogja, ya, masa orang mau main ke saya, mau main ke sini nanti habis Lebaran. Makanya makanya orang ada yang menyebut teknik saya sesat. Kalau teknik saya sesat, Om Ali juga mungkin marah-marah ke saya. Orang malahan mau main ke sini. Mana coba ada guru besarnya mau main ke muridnya ibaratnya gitu. Bukan bukan kebalik, harusnya saya yang ke sono. Ini mah dia yang mau main ke sini. Nah, ya. Nah, ya itu. Sekarang gini. Nah, sekarang gini, Mas. Ini posisi di sini ya. Ini H4 berarti secara rule sudah masuk belum? Masuk. Iya, ini kan EMA high glow-nya di atas middle, betul. Nah, kemudian ada candlestick yang rejection low, MA low ini, betul. Nah, muncul sinyal di sini, di candlestick yang ini, ya. H4 masuk berarti kita boleh turun ke H1. Nah, apa yang terjadi di H1-nya? Nah, di antara enggak ini? Ya ini ada satu yang ke sini kan? Nggak apa-apa asal jangan dua-duanya gitu. Nggak apa-apa. Berarti ini tetap mid BB ini di antara MA high dan MA low ya. Masuk nggak rusnya H1-nya? Masuk. Ya berarti tinggal ke M30 jika sinyalnya muncul di M30. Nah, Masnya tinggal buy di sini. Tuh, mana candlestick yang break-nya? Break middle-nya di sini. Nah, ini ya. Nah, berarti kita buy di situ. Tinggal tarik Fibo-nya aja, udah buy di sini. Nah, ini bawah ke ekor ya. Oke, bawah ke ekor. Ini ke tempat entry di break middle sini. Tuh, lebih tuh sampai TP2 ya. Minimalnya TP2 insya Allah lah dapat gitu. Tuh, ya. Gampang, itu mah kapan-kapan kalau ada rezekinya, ada uang nganggur, ada ini, main di sini beberapa hari di sini, nggak usah nyari penginapan, makan di sini. Iya, banyak yang udah trading for living, yang belajar ke sini tuh udah banyak. Sangat bisa orang ada yang sehari sampai 150 sampai $200.